Tikers, Aiza Malvira dan juga seorang TikToker yang sangat sukses kembali lagi menemani Tikers di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Right? Familiar, right? He's someone that you saw on your FYP. Yeah, probably wearing red suit. Not red suit, red jersey. Mau kemana kondangan? Mau Rapi berenang. amat. Swimsuit gitu. Anyway, Yap. kita udah masuk ke market review. Tadi udah lihat sentimen-sentimennya. Dan hari ini itu cukup melelahkan buat para pejuang cuan. Semua aren't we all pejuang cuan? Iya, di pasar modal utamanya karena market lagi jelek-jeleknya banget hari ini. Iya, Turunnya sampai 2% lebih. Kita akan bahas bersama. Investasiku hari ini ada kembali hadir Mbak Sandra, bukan Dewi, di studio. Cihuy. Selamat Joget, sore joget, Mbak Sandra. Menyapa Ikutin kita beatsnya. semua. Hari ini akan membahas pasar yang memang juga bikin kita geleng-geleng kepala. Hai. Yo, Mbak Sandra, apa responsnya ketika pasar lagi seperti ini? Kita harus bagaimana? Happy aja. Hey. Singkat, padat, belum terlalu jelas. Happy aja. Define happy aja. Iya. Ya abisnya mesti gimana gitu kan. Ya udah, emang kita udah tahu. Gimana nasib aja gitu. Wah. Enggak dong, ini justru kesempatan. Kalau untuk kita yang long term, yang invest, kesempatan kita bisa ambil di harga murah gitu. Nah, tapi Apalagi- kalau mengingat apa yang kemarin disampaikan nama Ko Michael, ini udah 6.500 nih Mbak Sandra. Iya, kira-kira gimana? 6.500 nggak nih? Nyampe Iya, nggak? Kayaknya turun lagi deh ya. Almost Berharap kecil di bawah ya. itu. Iya. Di bawah itu lagi. Turun lagi dong, kasih aku biar masuk. Nah, makanya sebenarnya juga pandangan orang tuh bisa beda-beda ya. Ada yang memang Betul. menanggapi ini dengan Panik. waduh, panik nih, gimana nih harus rilis kah, jual-jual kah, Yaps. ini udah saatnya kah, udah jadi warning kah, atau mungkin juga ada yang sedang berharap-harap cemas kayak udahlah kasih Takashimura nih Nah, gitu. aku Kita borong. jajan belanja-belanja. Lu beli, gue jual. Gitu. Iya. Tapi kita mulai dari mana dulu ya Mbak? Kita mau bahas dari mana dulu ya? Dari mana dulu ya? Dari sentimen dulu kali ya. Boleh. Hari ini Apa yang tuh terjadi? sebenarnya kita udah tahu ya kemarin ada peluncuran Danantara dan market kan responnya kurang suka. Dan ternyata asing juga lebih keluar hari ini. Plus ada berita tadi Morgan Stanley ternyata menurunkan peringkat Indonesia gitu, yang tadinya Ranking. apa namanya equal, maksudnya di bawah average lah gitu. Sekarang di bawah average gitu. Di bawah Jadi KKM ya underweight. kita ya. Iya. Kita remedial dong Iya, bareng-bareng. jadi makanya asingnya kabur aja dulu gitu. Sampai Indonesia ini benar-benar stabil lagi, jelas lagi arahnya gitu kan, baru nanti masuk lagi. Jadi mau itu orang dalam negeri, mau orang asing, kabur Iya, aja kabur dulu aja semua dulu. dari sini ya. Iyalah. Iya, what is happening with our Iya. nation, Mbak Sandra? Wih, Coba dong. pertanyaannya with our Coba nation. dong, kan yang tahu tentang nation lebih ke Nah, sini. itu. Coba di ini. Justru kita pengen tahu dari POV pelaku pasar gitu, alias Kalau kita kan para namanya pelaku pasar, investor. ya kita tetap yang berharap karena ISG itu kan indeks saham gabungan. Kita tentunya pengen saham-saham yang penggerak ISG itu terus bergerak ke Bergerak atas naik ya, sehingga ISG itu terus bergerak ke atas juga. Karena yang aku tahu Mbak Sandra, Iya, apa tuh? Nah, ini nih yang penting. berdasarkan pengalamanku, aku kalau mau tahu negara ini sedang dalam kondisi baik-baik saja atau tidak, aku akan lihat bagaimana pasar atau market meresponsnya. Iya, betul. Dan saat ini kita lihat sendiri bahwa ISG itu terus-terusan melandai, bahkan ini udah Betul. di level 6.500-an gitu. Walaupun Iya. kalau misalnya kita lihat belakang masih hijau ya. Tapi ini agak telat Bukan. 40 purnama kalau ini. Lama ya 40 Iya, purnama. masih di 6.800-an. dong. Iya, Itu iya. Mbak Sandra bahwa must be something serious yang dilihat sama market Iya. sampai mereka tuh terus-terusan kabur gitu. Kalau dulu kita ngobrol sama Mbak Syahril, biasanya Mbak Syahril akan berpendapat ini lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi global gitu, sehingga orang mencari amannya. Oke. Tapi ketika global berlomba-lomba pergi keluar, tidak artinya apakah Indonesia kurang appetite-nya untuk investor agak bertahan sedikit lebih lama atau seperti apa sekarang kondisinya? Ya kalau misalnya dari appetite, emang Indonesia ini lagi kurang seksi untuk sekarang ya, untuk di mata asing gitu kan. Karena? Karena satu, kemarin
ada peluncuran yang Danantara itu karena mungkin Betul. asing melihat mungkin ya Indonesia mungkin mau berusaha mencoba seperti Singapura. Oke sih itu good news itu bagus itu. Cuman respon-respon apalagi ekonom-ekonom di Indonesia ini gitu ya. Mereka kebanyakan responnya Danantara Pesimis. bukan yang optimis apa yang pesimis. Mengingat dulu kita udah pernah terus gagal, terus lihat orang tetangga juga gagal gitu. Dan cobalah kalaupun mau berhasil ya di dalamnya itu yang mesti dipersiapkan dulu. Iya. Padahal gitu dua-duanya ya. kita punya tetangga yang satu yang sukses, satu yang gagal ya. Iya. Tapi agak terlalu apa aku bilang ya? Ambitious. Bukan, terlalu mengecewakan Oh. kalau misalnya kita ngikutin yang contoh buruk gitu, bukan Iya, contoh yang betul, baik gitu. betul. Oke. Jadi Iya, sebenarnya kurang fair juga untuk bilang kalau ini akan gagal, enggak juga gitu. Iya, iya. Tapi memang ya it takes time untuk akhirnya memberikan rasa percaya atau ya membangun rasa percaya sama masyarakat tuh sebetulnya juga it takes time Betul. gitu. Apalagi Ini jadi sebenarnya juga kayak belum apa mulai ya? juga. Kayak dua pisau Dua bata mata pisau ya. pisau. Kalau emangnya ini berhasil itu ya jadi game changer ya buat Indonesia kita gitu ya. Tapi kalau enggak ya itu jadi kayak history repeat itself. Tapi ini temporary aja nggak sikap market terhadap Harusnya sih peluncuran Danantara ini? Harusnya sih temporary ya. Harusnya kalau kayak gini ada respon market begini, harusnya pemerintah harus lebih sigap. Oh ternyata respon market kan negatif nih tentang Danantara. Dan pemerintah tuh harus gue buktiin nih kalau Danantara tuh nggak akan mengecewakan. Nah gitu. Kalau itu sudah terlihat hasilnya, baru nanti investor akan percaya diri lagi masuk ke Indonesia tercinta ini. Gitu. Tercinta banget nih. Ya, Cinta tercinta dong. Tercinta dong. Cinta dong. Padahal Whatever kan it is. sebenarnya kalau awal tahun tuh nggak tahu ya apakah benar atau enggak gitu. Tapi biasanya di awal tahun justru membuka pintu-pintu baru atau mungkin juga banyak investor-investor yang juga memulai investasinya di tahun yang baru juga. Tapi justru di awal tahun ini kayaknya kita Iya. melihat Nyangkut mereka. Udah banyak ini ya, udah nggak ada apa kalau setiap bulan Desember tuh kan biasanya ada bukan Santa Santa Claus ya. Claus, Black Friday, sale, Bukan. Enggak di market. oh di di Desember ada apa di market? Desember. Aduh, lupa lagi istilahnya. Oh, window dressing. Window dressing. Window dressing. Santa Claus. Ya tidak ada di window ini, dressing nggak kemarin ada. ya. Itu sudah jadi tanda. Close the window ya. Close the window. Iya, windownya tertutup. Nggak Iya, ada. iya, Terus iya. Senin Januari ditambah lagi masih nggak ada Sentimen kelihatan positif. sentimen positif ya. Dan salah satu-satunya ISG kita kalau naik harus ada sentimen positifnya dari dalam negeri gitu. Kalau dari global itu udah kelihatan ya. Udah ada perang tarif, terus ekonomi Amerika juga lagi melambat lah gitu kan, inflasinya Harusnya mulai jadi naik kesempatan gitu. untuk kita ya Mbak ya. Iya, membuktikan kalau kita tuh ya walaupun berdampak ya nggak terlalu berdampak lah gitu. Mungkin Jadi nggak ya, sih ISG akan terjun bebas sampai ke 6.000 gitu misalnya? kemungkinan itu selalu Kayak ada. zaman COVID. Kita Di kan COVID sampai 5.000 kan COVID Oh iya, pernah. COVID tuh terendah 3.900. Nah, bahkan 3.000. Walaupun ya balik lagi di sampai 7.000 pernah kan kita sampai Iya, bahkan mau ke 8.000 gitu. Sampai tahun 2022. Enak banget itu yang beli di Itu 3.000. semua yang ya, semua kita beli saham apapun ya, apalagi yang penyokong ISG ya, itu Iya. pasti saham kita bakal Iya. naik Ada rela. siapa yang Aman. menyesal di sini? Yang waktu itu belum Belum Oh, terjun. Iya. Kamu meraup keuntungan luar biasa dong. Nggak luar biasa tapi ada, tapi ya tidak luar biasa, kan begitu ya. Karena kan mencicil ya, bukan kayak Benar. dihabiskan semua harta kekayaan, harta benda kita di situ. Enggak dong. Harusnya kemarin gue jual apa ya? Kita sedang. Tapi ini harga emas aren't we masih all? terus naik loh. Kenapa Mbak? Emas. Karena ketidakpastian emas. global ini jadi harga emas Oh iya benar, masih harga emas melonjak. masih terus menanjak. Bisa jadi ini salah satu ini juga ya, orang-orang lebih banyak mengamankan asetnya saat Iya. ini dari pasar modal, kemudian mengalihkannya ke instrumen-instrumen yang aman gitu, Aman, termasuk iya. emas ini ya. Makanya harga emas juga Harga naik emas terus. terus naik. Atau banyak yang shifting gitu mungkin ya. Kita beralih ke emas aja dulu gitu ya. Since walaupun mungkin secara likuiditas tidak se-liquid itu gitu, tapi seenggaknya kalau buat ngamanin ya ke arah sana dulu gitu, ke emas dulu kali ya Mbak. Iya, karena nggak pasti. Kalau biasanya kan emang hukum intinya ya, selama nggak pasti berarti harga emasnya akan naik terus gitu. Karena orang-orang masih keluar lah dari pasar modal ini. Iya, iya, Dan iya, situasi juga global juga lagi
kayak sekarang kan. Tapi coba kita lihat bagaimana ISG hari ini merespons saham-sahamnya, emiten-emitennya secara sektoral. Tadi siang sih gue ngelihat Ada yang hijau. semua sektor merah, nggak Sekarang ada juga yang merah. hijau. Apakah di penutupan hari ini begitu juga Mbak Sandra, dan apa saham yang paling Oke. nyungsep hari ini? Penutupan hari ini masih semuanya merah. Yang nyungsep itu ada Basic Industry 3,45%. Terus kemudian ada Energy 2,6%. Sisanya 1. Justru tapi yang paling ini finance ya. Yang paling apa tuh? Paling kecil 0,7%. Paling kecil pelemahannya. Iya. Cuman kalau yang big banks ini enggak, dia lumayan 3%-an. Tadi Kecuali itu Basic BCA. Industry sektor yang paling besar. Yang paling besar ya. Pelemahannya. Saham apa gitu ya? Iya. Saham apa dan kenapa Basic Industry hari ini yang melemah cukup Saham besar? yang melemah itu yang paling besar. Bentar ya, coba dicek. Coba kita cek. Cek. Membuktikan. Di sini ada MDKA sih. Lumayan hampir 10% ya. MDKA. Terus Emas INKP, tuh. Tins, Timah, ada Inco. Gitu. Lumayan banyak. Ya, mungkin yang terbesar MDKA sama INKP nih. Kenapa nyontek? Intip. Itu nggak ada. Ngintip. Ada dong di investasiku. Ada. Cuman kita pengen dari Mbak Sandra. Iya, kan Mbak Sandra menyimpan buku buku utamanya. Sakti. Saktinya. Jadi hari ini ESG ditopang lagi, disumbang pelemahan terbesarnya dari sektor Basic Basic Industry. Industry sama energi. Sama dua. energi. Pelemahannya sampai 162 poin Iya. nih hari ini atau 2,4%. Betul. Semua orang 2,4%. hari ini bingung mengamankan asetnya seperti apa. Tapi Apa- kalau yang investasi, kenapa? Apa yang bisa Mbak Sandra sampaikan ke teman-teman investor retail di luar sana yang barangkali sedang panik begitu ketika melihat portofolionya, aduh merah terus gitu. Oke. What would you say? Kalau misalnya emang udah terlanjur terus minusnya udah banyak, tapi secara fundamental si dalam perusahaannya masih bagus, nggak apa-apa. Itu masih layak kita keep. Kita bisa cicil beli lah di bawah. Dan kalaupun udah nggak ada uang lagi buat beli di bawah, ya udah tunggu aja. Atau aja, kalau wait and see. mau jual sebagian, berarti jual rugi kan. Terus beli lagi di harga nanti di bawah gitu. Jadi kalau misalnya buat investasi kayak misalnya saham-saham perbankan ini harusnya itu kan untuk jangka panjang ya, 3 tahun, 5 tahun itu it's okay sih gitu. Karena di dalamnya aja manajemennya, prospek bisnisnya itu masih oke gitu. Ini hanya sentimen global plus sentimen domestik ada juga. Tuh, sentimen dari pemerintah gitu ya dan antara ini gitu. Tapi kalau dari sisi dalamnya si perusahaannya kan yang BRI kayak BNI atau Mandiri itu kan bagus ya, kita juga tahu lah gitu kan. Dan BCA gitu itu oke kalau untuk saham perbankan gitu. Tapi kalau mau nanyain, kalau saham ini bagusnya dijual di harga berapa, atau saham ini kira-kira akan naik sampai harga berapa supaya kita bisa jual gitu atau Cuannya. beli gitu. Cuan-cuannya. Oke, Itu ada bisa di mana? di Discord. Itu nggak Nah, muncul. Celing, celing nggak? Celing. celing. Belum. Sabar. Ulang. Belum. Nah, Nah, memang magical Harus kan? Ulang. Ya di sekali lagi Mbak Discord. Sandra, Oh, di ya. mana? Nah. Discord investasiku. Nah. Di scan guys, barcode yang ada di sebelah sini. Betul. Nah, Bisa dapat apa aja Mbak di Discord? Bisa dapat rekomendasi trading saham dari AI. Jadi walaupun market merah gini, karena namanya udah sistem ya, jadi dia otomatis terus mengeluarkan emang yang volumenya oke di hari itu gitu. Ini kan saham ini kan banyak kan, ada 900-an kan, dan orang-orang kan nggak mungkin milih satu-satu atau liatin running marketnya gitu kan. Nah itu dibantulah oleh AI ini. Nah, ini mempermudah juga ketika saya memang mau belajar lebih banyak gitu ya, dan lebih praktis pastinya juga. Iya. Dan bisa konsultasi juga langsung sama Mbak Sandra juga Iya, ya. betul. Gitu. there you go. Kita tutup market review untuk hari ini. Satu lagi deh, besok kira-kira akan seperti apa proyeksinya Mbak Sandra? Besok ya, Apakah we'll another sideways? see ya. Wow. Ada apa tuh dengan wow itu? Sepertinya
masih akan sideways sih ini, Oke. belum ada volume yang Masih turun lagi. signifikan. Tadi ada sih volume signifikan terakhir ya, cuman dia ternyata ada buangan juga Oke. gitu. Jadi kayaknya either sideways atau turun sedikit atau sideways Oke. gitu. Ini ya sekalian aja deh ISG ya 6.500 dulu gitu ya. Biar enak nyeroknya nggak usah setengah-setengah gitu ya. Oke. Sekalian